Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mengutarakan atau memberitahu dari hasil sekian banyak percobaan saya yang saya lakukan dengan perbandingan resin, thinner, katalis yang bervariasi dari setiap percobaan. Percobaan pertama ini. Nah, dari percobaan pertama ini campuran katalisnya 0,3%. Hasilnya seperti ini. Pada awalnya permukaannya sangat datar dan halus. Begitu dia mulai mengecil, ada karakter yang keluar. Ini salah satu karakter dari resin polyester yang sebenarnya ini karakter bisa dijadikan nilai tambah sebagai karya seni. Karena apa? Dalam seni atau dalam karya itu tidak semuanya harus datar, tidak semuanya harus glossy. Nah, contohnya seperti ini. Dia ada karakter bergelombang, bagus juga sih. Yang salah satu karakter ini yang tidak dimiliki oleh epoxy. Dari percobaan yang pertama ini saya taruh di media tanpa insulator. Hasilnya dia lepas. Dia terlepas saat dia mulai mengeras. Ini satu ya. Yang kedua, ini campuran katalis sama resin 0,2%. 0,2% katalisnya. Nah, kita dapatkan permukaan yang datar, cuman tidak begitu halus. Kalau misalnya kita memperhalus, bisa kita proses lagi supaya halus dan glossy juga, bisa kita proses lagi. Nah, ini dari tepi ini dia tidak menutup sempurna, karena kalau dilihat sifat ngejelnya dari polyester ini, dia ada yang kental dan ada yang cair seperti ingus. Jadi kita kesulitan untuk menutupi bagian samping ini waktu dia meleleh ke bawah. Nah, itu sulit. Dari kekentalan, dari mulai kita ngaduk resin katalis, dia akan membeku dalam waktu 30 menit dan dia akan mulai mengecil dalam waktu 17 menit dengan takaran katalisnya 0,3%. Halus, tidak ada karakter bergelombang,
Terus yang ketiga, ini resin, thinner, dan katalis. Dengan thinner 10%, katalisnya 0,5%. Kita ketemukan karakternya bergelombang, sangat indah ya, glossy juga. Kalau misalnya kita aplikasikan ke meja dapur, meja makan, dan meja tamu, ini sebenarnya bagus juga dengan karakter yang bergelombang. Tidak semua harus datar, harus rata. Ini salah satu keunggulan dari polyester. Tinggal kita aplikasikan untuk apa misalnya. Dari permukaan aja kita nggak bisa menilai kalau polyester ini tidak bagus karena permukaannya yang bergelombang. Itu pendapat yang salah. Karena sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus tidak seharusnya seperti itu. Sesuatu yang indah itu bermacam-macam. Nah, jadi kalau kita aplikasikan ini, kita bikin dari polyester, kita aplikasikan ke meja, sudah cukup bagus ini dengan karakter yang bergelombang. Yang keempat, ini campuran thinner 100% lebih dan katalisnya 0,5. Dari campuran thinner yang 100% kita lihat tidak ada sama sekali bubble ya. Karena bubble dia akan cepat menguap kalau cairan ini sangat encer. Nah, dari percobaan yang ini, yang ingin kita tahu adalah seberapa banyakkah thinner ya untuk dicampur dengan resin agar bubble-nya itu cepat menguap dan tidak meninggalkan bubble sama sekali. Ini campuran thinnernya terlalu banyak, dia keringnya lama, sekitar 1 minggu lebih, bisa kurang lebih 2 minggu lah. Ini baru kering, walaupun masih ada sisa jari kalau dipegang. Untuk masalah sisa jari ini kita bisa atasi, nanti kita adakan percobaan juga untuk mengatasi lengket pada polyester ini. Nah, yang kelima kita lihat, kita singkirkan dulu. Kita lihat di sini di sini ada tumpahan resin yang sebenarnya dari percobaan yang ini. Nah, percobaan ini dengan katalis yang 0,2%. Yang jadi pertanyaan, tanpa ada insulator pun dia lengket, sangat-sangat lengket, kuat merekat tanpa insulator ya. Jadi pertanyaan, kenapa bisa sangat lengket tanpa insulator? Coba kita buka ya.
coba kita cukit seberapa kuat dia nempel sama kayu tanpa insulator. Ini mediannya tanpa kita ketam, tanpa kita gosok ya. Coba kita buka. Oh, sangat kuat, dia nempel sangat kuat. Dia nempelnya loh, sampai-sampai kayunya dia ngikut, saking kuatnya nempel gitu. Tuh ya, saking kuatnya dia nempel sampai kayunya ngikut ya. Dengan katalis 0,2%. Yang jadi pertanyaan, apakah katalis ini, apakah resin ini bisa nempel ya dengan kita mengurangi katalisnya, misalnya 2% kah? Kalau 3%, saya kira dia akan terlepas. Nah, ini katalis 2% tanpa campuran thinner, dia sangat kuat nempel. Sangat kuat dia nempel, dan ini sudah kering, nggak kuat ya. Yang jadi pertanyaan, apakah prosentase katalis dapat mempengaruhi daya rekat? Nah, ini perlu kita cari tahu melalui percobaan lain nanti. Terus timbul pertanyaan, apakah persentase katalis dapat mempengaruhi daya rekat tanpa kita campur resin dengan thinner ya? Apakah persentase katalis dan ketebalan resin bisa mempengaruhi karakter permukaan resin? Nah, berhubung ini ketebalannya kira-kira 1-2 mili lah, mungkin 1,5 mili, dia datar, tidak ada karakter yang gelombang ya pada permukaan. Untuk masalah glossy nanti kita bisa atur dia bisa glossy sebelum sebelumnya kita harus gosok dulu yang agak kasar sedikit ini. Dan ini juga, ini sebenarnya sudah bagus ya, walaupun dia ada karakter gelombang ya, ada nilai tambah pada polyester ini, bagus juga untuk meja ini. Jadi tidak semua permukaan resin untuk meja itu harus datar ya. Sekian dulu dan terima kasih.